Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah melakukan review untuk GT Media X8 ini dengan menggunakan firmware bawaannya official keluaran dari GT Media. Namun di video kali ini kita akan mereviewnya dengan menggunakan firmware yang berbeda, yaitu dengan menggunakan firmware Mars. Perlu diketahui GT Media X8 merupakan salah satu receiver keluaran dari GT Media yang mendukung firmware Mars tersebut. Dan ini merupakan receiver yang harganya termurah dari GT Media yang mendukung firmware tersebut ya. Lalu bagaimana cara untuk mengupgrade-nya ke firmware Mars? Kita akan buatkan video tersendiri, dikarenakan di video ini kita khusus akan mereview GT Media X8 setelah menggunakan firmware Mars tersebut. Baik, selanjutnya kita nyalakan saja dan kita lihat bagaimana performance dari GT Media X8 setelah kita upgrade ke firmware Mars tersebut. Kualitas gambar dengan menggunakan firmware Mars dengan resolusi 1080p Full HD tajam dan nyaman di mata. Tidak lengkap tentunya jika tidak dibandingkan dengan kualitas gambar sebelumnya menggunakan firmware official. Berikut perbandingannya. Untuk audio masih tetap mendukung Dolby Audio. Pastikan pengaturan sudah benar, saluran, televisi, dan perangkat audio yang digunakan mendukung. Ingat untuk pengaturannya, set digital audio ke RAW. Dengan menggunakan firmware Mars, koneksi ke jaringan lokal dan internet tidak mendukung menggunakan USB 3G 4G modem lagi, hanya dapat menggunakan Wi-Fi dan LAN port. Tampilan dalam layar booting sama saja dengan firmware sebelumnya, dengan menggunakan firmware original dari GT Media. Melalui website resmi dan sosial media Trans7. GUI jelas berbeda 100%. GUI Mars jauh lebih keren, tidak kaku seperti GUI sebelumnya, dilengkapi dengan persentase kekuatan dan kualitas sinyal, serta informasi lainnya. Informasi pada LED display sangat lengkap, seperti indikator USB, Wi-Fi, LAN port, dan lainnya. Subtitle tidak hanya mendukung DVB dan SRT subtitle saja, namun juga mendukung net subtitle, sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan yang diinginkan. Subtitle dapat dicari secara online. Fitur multilingual masih tetap tersedia, cukup tekan tombol audio pada remote control. Jika ada, maka salah satu bahasa yang tersedia dapat dipilih. Perpindahan channel lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. 15 Juli, jam 8.45 malam. Zaman Nabi, Ummu Umarah dan Kaulah binti Azur. EPG menggunakan tampilan khas seperti pada receiver IKS pada umumnya. Lebih menarik jika dibandingkan dengan tampilan sebelumnya. Sangat membantu sekali untuk menentukan acara yang ingin ditonton. Tersedia untuk 7 hari ke depan. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini, namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Perlu diingat, penggunaan fitur favorit ini sedikit berbeda, namun sama seperti pada receiver IKS pada umumnya. Masih terkait dengan channel atau saluran. Saluran tertentu dapat diurutkan atau dipindahkan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan opsi Move dan Swap. Jika dibutuhkan, namanya pun juga dapat untuk di-rename. Dengan fitur Record dan Time Shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Saluran masih tetap dapat direkam dan ditonton kembali meskipun menggunakan protokol CC-Cam dan patch key lainnya. Berikut tampilan menu GT Media X8 dengan menggunakan firmware Mars. Terlihat jelas berbeda dengan tampilan menu sebelumnya. Agar lebih jelas, kita tampilkan komparasi menu menggunakan firmware Mars dan yang bukan. Baiklah, satu persatu akan kita bahas untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui tidak tersedia pilihan bahasa Indonesia. Menu GT VOD adalah sejenis video on demand dengan berbagai macam kategori, seperti film, serial, olahraga, dan masih banyak yang lainnya, termasuk untuk anak-anak.
Disarankan menggunakan koneksi internet minimal 20 Mbps. Sementara untuk menu GTTV untuk saat ini tidak dapat untuk digunakan. Untuk mendapatkan update berita terbaru, maka dapat memilih menu RSS. Jika diperlukan, link portalnya dapat ditambahkan. Menu YouTube adalah aplikasi streaming YouTube. Dengan menggunakan firmware Mars mendukung sampai dengan resolusi 1080p Full HD. Tekan tombol favorit untuk menggunakan fitur pencarian YouTube. Seperti biasa kita mendapatkan user manual seperti ini ya, buku petunjuk. Namun terkadang ini atau sering ya tidak terpakai mengingat cara pengoperasiannya mudah dan gampang saja. Kabar baiknya, video tertentu yang kita pilih dapat untuk di-download ke media penyimpanan yang sudah dipasang ke USB port. Menu weather berguna untuk mengetahui perkiraan cuaca. Nama kota dapat ditambahkan sesuai lokasi yang diinginkan. Dengan adanya menu ini, membuat lebih aman di saat membuat rencana kegiatan. Tersedia selama 10 hari. Menu app berisikan semua aplikasi, baik streaming maupun non-streaming. Sangat menarik sekali, GT Media X8 dengan menggunakan firmware Mars tetap mendukung Stalker dan Extreme. Tidak itu saja, receiver ini juga mendukung DLNA DMR dan DLNA DMP. Untuk lebih jelasnya sudah kita buatkan video tersendiri, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Submenu update memuat update file terkait dengan firmware terbaru, K untuk patch K dan APK untuk YouTube. Pada firmware sebelumnya, versi original non-Mars tidak terdapat fitur ini. Untuk melakukan manajemen channel, dapat memilih Edit Channel. User Channel List berguna untuk menyimpan pengaturan yang telah dibuat, sehingga dapat digunakan kembali di saat dibutuhkan. Menu Installation berguna untuk melakukan pencarian saluran dan setup lain yang dibutuhkan, mendukung DSEC 1.0 dan 1.1, dengan menggunakan sampai dengan 16 LNB, baik C-band, Q-band, dan S-band. Jika menggunakan positioner yang mendukung pada pilihan motor, maka positioner dapat diatur agar bergerak secara otomatis untuk berpindah ke satelit yang dituju. Untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik, maka dapat memilih factory default dengan beberapa pilihan yang tersedia. Menu USB memiliki fungsi sebagai media player dan upgrade firmware secara offline. Menu network adalah pengaturan untuk koneksi ke jaringan lokal dan internet menggunakan Wi-Fi atau kabel, dan terdapat juga submenu VPN dan CS protokol. Jika submenu CS protokol belum muncul, maka dapat menekan tombol angka 6 sebanyak 4 kali. Berikut protokol yang didukung dengan menggunakan firmware Mars. Tidak terdapat protokol MGCam seperti yang ada pada firmware sebelumnya. Terkait dengan VPN, bagi yang belum paham, VPN ini dapat digunakan untuk melepaskan blokir pada tujuan tertentu. Salah satu contoh pada saat menggunakan fitur streaming, seperti IPTV melalui Stalker dan Extreme. Pastikan sudah memiliki akun VPN terlebih dahulu. Berikut tampilan pada menu settings. Berisikan pengaturan umum, seperti pemilihan bahasa menu, audio, resolusi, dan lainnya. Submenu About STB berisikan informasi terkait receiver ini. Lalu dengan menggunakan firmware Mars, apakah ada perubahan terkait dengan T2MI, Multistream, dan AVS Plus? Untuk T2MI dan AVS Plus tetap berfungsi normal seperti sebelumnya, sementara untuk Multistream tetap tidak bisa. GT Media X8 firmware Mars mendukung PowerView dan BISC. Jika tidak dapat bekerja secara auto, termasuk pada satelit Asiasat 5 C-band, maka dapat dimasukkan secara manual dengan cara menekan tombol patch plus ataupun patch minus pada channel yang akan dimasukkan key-nya tersebut. Jika ingin melihat key aktif, maka dapat menekan tombol yang sama pada channel yang dipilih. Dengan menggunakan firmware Mars, maka GT Media X8 mendukung satelit seperti berikut ini. For its true name is Barsoom. They will be moving back to the top of the table tonight for the first time. Do you want to leave? Tidak mendukung satelit Asiasat 7 C-band. Perlu diketahui akun Mars dengan akun protokol lain dapat berjalan berbarengan tanpa perlu khawatir kena ban. Untuk kualitas gambar tidak perlu untuk diragukan, sangat cocok bagi yang suka menonton dengan kodek HEVC H265 10-bit dan suara Dolby Audio. Dengan menggunakan firmware Mars ini, setelah menyala selama kurang lebih 1 jam, dengan suhu ruangan 26,7 derajat Celcius,
Suhu receiver ini adalah 40 derajat Celcius, sama saja dengan menggunakan firmware sebelumnya. Sementara untuk daya yang dibutuhkan adalah 8,3 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby, sedikit di bawah pada saat menggunakan firmware sebelumnya, yaitu firmware official dari GT Media. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver ini tetap mendukung banyak protokol dan patch key kecuali MG-Cam. YouTube lancar dengan resolusi maksimal Full HD, namun sayang fitur pencarian tidak dapat digunakan. Selain YouTube, untuk streaming juga dapat menggunakan Stalker dan Extreme. Pada update firmware selanjutnya, kita berharap ada penambahan aplikasi Quran yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi umat Islam. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.